Nah sekarang ini saat dunia One Piece nyaris terbelah dua oleh perang dan juga pengkhianatan, Elbaf yang sebelumnya tenang kini berubah jadi medan pertempuran paling brutalnya. Dari desa-desa terpencil, prajurit raksasa berdatangan dengan wajah penuh tekad. Namun satu dari mereka berdiri paling mencolok nih. Bukan sekedar raksasa saja, ia simbol harapan dan perlawanan terhadap kekacauan yang melanda dunia baru. Di saat para pejuang bertarung mati-matian melawan monster mimpi buruk pengaruh kelam dari pemerintahan dunia, satu hal menjadi jelas lagi, ini bukan sekedar perang biasa, ini adalah perjuangan melawan kehancuran identitas, sejarah dan juga harapan baru. Dari Elbaf kemari Joaya Nakama, Hachinosu dan bahkan lautan lepas, berbagai kekuatan terbesar berkumpul. Shanks membongkar rahasia masa lalu Kurohige dan menantangnya dalam duel berdarah yang bisa menentukan arah dunia. Di sisi lain, Yasop, Karasu dan para perwira besar lainnya yang mempertaruhkan segalanya dalam konfrontasi besar yang tak bisa dihindari. Bahkan organisasi-organisasi gelap dan angkatan laut terbaik pun ikut turun tangan secara langsung. Semua kekuatan besar bersinggungan dalam satu poros saja, kehendak Im Sama dan para kesatria suci. Nah, tapi ketika raksasa, revolusioner, bajak laut dan bahkan angkatan laut mulai menunjukkan senjata pamungkas mereka, hanya satu hal yang pasti, dunia akan berubah dan tidak akan pernah kembali seperti semula lagi nakama. Yo, sini bakalan menarik loh. Selamat datang teman-teman. Kita akan bahas alur cerita prediksi fanfiction ini dengan mimin di sini Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video ini pula, oke? Disclaimer, di jenis konten alur cerita seperti ini, semua kejadian itu masih berupa spekulasi alias tidak resmi ya. Jika ingin versi rasional resmi, silahkan tonton di judul thumbnail alur teori. Jika sudah diterima, let's go, kita bikin One Piece makin ramai lagi. Seperti yang kita tahu ya, kawasan sekolahan Walrus yang tadinya relatif tenang tiba-tiba dipenuhi ketegangan ketika sejumlah prajurit raksasa datang dari desa-desa terpencil. Mereka adalah para pejuang Elbaf yang baru tiba karena jarak tempat tinggal mereka memang sangat jauh dari konflik pusatnya. Nah, di antara para raksasa itu, satu sosok mencuri perhatian nih. Postur tegap, kekuatan mengintimidasi dan wajah-wajah raksasa lain langsung berseri saat melihatnya. Tak perlu lama untuk tahu bahwa dia adalah prajurit yang disegani. Sementara itu, Ripley sedang sibuk menghadapi monster mimpi buruk. Konsentrasinya penuh, tak menyadari ada ancaman lain yang mengintainya dari belakang. Namun sebelum monster itu sempat melancarkan serangan, si prajurit raksasa langsung bergerak dengan cepat. Hanya dengan satu serangan aja monster itu tumbang seketika. Tak lama kemudian Ripley juga berhasil mengalahkan monster yang tengah dilawannya. Setelah situasi mereda, Ripley mulai menceritakan hal lebih besar lagi. Kekacauan yang sedang melanda Elbaf bukanlah kejadian biasa. Ia menyampaikan bahwa para kesatria suci dari pemerintahan dunia telah menyusup dan menciptakan kekacauan besarnya. Bahkan mereka telah mengubah Dori dan Brogilo, dua legenda Elbaf di tempat itu, menjadi sebuah raksasa iblis. Nah, bagi si prajurit itu, kabar ini menghantam batinnya ya. Sejak kecil ia sangat mengidolakan Dori dan juga Brogy. Ia teringat masa-masa ketika menyaksikan mereka berlatih bersama Hara, bermimpi suatu saat bisa menjadi sehebat mereka. Kini kedua idolanya justru menjadi senjata musuh utama. Kesedihan pun tak terhindarkan lagi kan? Nah, di sini ya, dari kejauhan mata sang prajurit menatap ke arah langit. Sosok yang disebutkan sebagai Im Sama tampak melayang dengan aura luar biasa kuat. Ripley memperingatkan agar tidak gegabah ya. Im Sama bukanlah musuh biasa, kekuatannya itu mengerikan. Tapi si prajurit tak mau tinggal diam. Menurutnya, jika tak ada yang melawan, kekacauan di Elbaf tak akan pernah berakhir. Ia pun mulai melangkah maju menembus barisan monster yang menghadang di tempat itu. Satu persatu dilibas dan kekuatan luar biasa cuy. Bahkan Franky dan Bonnie yang melihat dari kejauhan langsung menyadari bahwa seorang raksasa kuat telah bergabung di pihak mereka. Nah, di tengah perhatian yang teralihkan itu, Franky dan Bonnie bergerak menuju tempat di mana para kru lainnya ditahan ya. Mereka ingin membebaskan Robin dan yang lainnya, tapi perjalanan mereka itu tidaklah mudah. Gillingham telah mempersiapkan pasukan monster mimpi buruk dan menghadang mereka dengan senyum licik. Franky sadar ini bukanlah pertarungan biasa. Monster dalam jumlah besar serta Gillingham sendiri menjadi tantangan sangatlah berat. Sementara itu di Marijoa, kekacauan tak kalah hebatnya ya nakama. Karasu dan kekuatan buah iblisnya menciptakan
ratusan burung gagak dari jelaganya. Serangan burung-burung itu ngebuat seorang kesatria suci kewalahan. Tapi itu bukanlah tujuan utama dari Karasu. Sebuah burung gagaknya menyusup ke dalam kastil Pangea teman-teman, mengintai seluruh isi di dalamnya. Entah karena koneksi visual dengan burung-burung itu atau gabungan dengan Kenbun Sokunohaki. Karasu ini bisa melihat banyak hal ya. Ia tahu bahwa para Tenryubito telah dievakuasi ke ruangan khusus pula. Ia juga paham bahwa Valkyrie sedang berjaga di tahta kosong tersebut. Valkyrie segera menyadari kehadiran burung-burung itu. Dengan haki yang kuat, ia menghancurkan mereka meski terbuat dari jelaga. Haki memang senjata pamungkas untuk menghadapi kekuatan buah iblis ya. Di sisi lain, burung-burung yang masuk ke ruangan evakuasi pun diserang oleh para kesatria suci yang berjaga. Serangan itu tidaklah besar tapi cukup untuk menumbangkan mereka semuanya. Akibatnya, para Tenryubito kembali panik. Keadaan semakin ricuh. Salah satu kesatria suci bahkan kesal karena ia harus berjaga di dalam kastil, sementara itu di luar pertempuran besar tengah berlangsung di tempat itu. Nah, di Pulau Hachinasu sendiri ya, Lakiro sedang bertarung melawan Vasco Sud, salah satu komandan Titan dari bajak laut Kurohige. Pertarungan berlangsung sangatlah sengit. Lakiro unggul dengan haki, kecepatan dan skill menembaknya. Tapi saat ia hampir menang, Doki muncul dan menyelamatkan Vasco menggunakan apel-apel peledak. Tapi saat ia hampir menang, Doki muncul dan menyelamatkan Vasco Sud menggunakan apel-apel peledak. Vasco kembali bangkit berkat ramuan aneh ciptaan Doki. Meski bisa pulih, ramuan itu kemungkinan memiliki efek samping jangka panjang. Lakiro menyadari bahwa Doki lah prioritas utama untuk ditumbangkan. Ia mulai menyerang Doki bertubi-tubi ya, namun para bawahan Vasco datang menghadang, memberikan kesempatan sang dokter untuk kabur. Jelas sudah bahwa peran Doki sangatlah vital, tanpa dirinya pula pasukan Kurohige akan lebih mudah untuk dikalahkan. Karena di tempat lain Kuzan tengah bertarung lawan Yasop ya, Bon Punsitu dan juga Monster. Para kru inti bajak laut Akagami sendiri itu bertarung heroik nih. Awalnya hanya Bon Punsitu dan juga Monster, tapi kali ini Yasop ikut bertarung pula. Pertarungan menjadi sengit lagi. Meski Yasop mengalah tandingan seperti Ben Beckman, tapi kekuatan menembaknya tetaplah merepotkan Kuzan. Nah, Kuzan itu terluka, begitu pula ketiga lawannya. Ia pun mengeluarkan teknik andalannya, ngebentuk burung es raksasa sesuai julukannya dulu sebagai Aokiji. Burung itu dilapisi haki dan menyerang hebat ke arah Yasop pula ya teman-teman. Nah, di sini Yasop itu merespon dengan peluru berlapis haki yang sangat kuat. Bentrokan antara dua kekuatan itu menciptakan ledakan besar di udara. Karena di tengah kekacauan lain, pertarungan antara Sang dan Kurohige mencapai puncak-puncaknya lagi. Sang secara terang-terangan mengungkapkan bahwa ia tahu siapa ayah Kurohige, Rock Disebek. Bahkan seluruh kru Akagami sudah tahu bahwa nama asli Kurohige adalah Rox Ditich. Dahulu ya, untuk menghindari kejaran pemerintah dunia, ia menyembunyikan nama Rox dan memakai nama ibunya Marzal. Kurohige tak lagi menyembunyikan identitasnya lagi. Ia merasa cukup kuat untuk menghadapi siapapun. Sang lalu menyinggung rencana besar Kurohige, mewujudkan impian ayahnya untuk menguasai dunia. Tapi Sang tidak akan tinggal diam. Ia menyebut bahwa impian Rox harus berakhir di sini. Kurohige pun menyindir balik. Ia berkata bahwa seharusnya anak itu menuruti impian ayahnya. Nah, tak seperti Sang yang malah mewarisi impian Roger, bukannya Vigarland Garle, ayah kandungnya sendiri. Pernyataan itu jelas menyulut emosi dari Akagami Sang ya. Sang itu mengungkapkan bahwa Rox dulu dikalahkan oleh Gap dan juga Roger di God Valley. Kini ia sendiri yang akan mengakhiri ambisi dari Kurohige ya teman-teman. Ia pun mengeluarkan teknik haki yang benar-benar baru, gabungan kekuatan yang tampaknya melebihi haki biasa. Aura teknik ini begitu besar hingga Kurohige pun merasakan sebagian serangan terkuat yang pernah diarahkan kepadanya. Nah, jelas ya, pertaruhan besar ini menjadi pertaruhan era karena perang besar tengah berlangsung di berbagai tempat sudut penjuru dan nasib dunia bergantung pada hasil-hasilnya. Elbaf, Marijoa, Hachinosu semuanya berada dalam konflik pusaran yang mengerikan. Belum lagi ditambah dengan insiden di Karibaria di mana itu pertarungan dengan Crossguil. Suasana itu benar-benar kacau dan Elbaf juga makin panas nih. Karena di tengah kekacauan yang belum mereda itu, sesosok prajurit raksasa dari desa yang jauh tiba di wilayah sekolahan Walrus. Dia bukanlah prajurit biasa. Kekuatan dan auranya ngebuat para monster mimpi buruk pun tampak tak berdaya. Dengan langkah berat dan sorot mata yang fokus, dia menargetkan satu tujuan, Im Sama yang kini tengah merasuki tubuh Gunko. Menurutnya kekacauan tak akan berhenti jika sumber dari semuanya tidak dihancurkan. Karena dalam perjalanannya jalan si raksasa tidaklah mulus. Monster-monster mimpi buruk terus bermunculan mencoba menghalangi, namun satu persatu tumbang di tangannya. Dari kejauhan Usopp dan rekan-rekannya yang masih terbelenggu bisa melihat
sosok tersebut ya. Sorak-sorai pun juga pecah. Namun Jinbe memberikan peringatan tegas. Apa yang dihadapi sang raksasa saat ini hanyalah permulaan. Ada bahaya yang lebih besar lagi seperti para kesatria suci dan terutama Gunko yang kini menyatu dengan kekuatan misterius cuy. Kekhawatiran ini bukanlah tanpa alasan. Sementara itu di sisi lain Franky dan Bonnie berjuang keras di tempat lain itu melawan pasukan monster yang jumlahnya terus saja bertambah. Mereka sempat berencana menyelamatkan Usopp dan yang lainnya. Namun rencana itu gagal saat Gillingham, salah satu kesatria suci yang menghadang jalan mereka. Ia manggil gelombang demi gelombang monster mimpi buruk, memaksa Bonnie dan Franky bertarung mati-matian lagi. Franky mengeluarkan teknik khas seperti Radical Beam, sementara Bonnie memamerkan teknik barunya. Sayangnya ya nakama, semua usaha itu terasa sia-sia ketika Gillingham menunjukkan kemampuan gilanya pula ngebangkitin monster yang telah dikalahkan. Itu ngebuat Bonnie dan Franky sadar bahwa selama Gillingham masih berdiri, monster-monster itu akan terus kembali pula. Serangan demi serangan mereka lancarkan, namun Gillingham tetaplah berdiri angkuh. Bonnie bahkan terpental jauh, nyaris celaka dan Franky berhasil menyelamatkan tepat waktu. Nah, di tengah pertarungan sengit itu muncul Somber nih, musuh lain yang juga tangguh pula. Dia menghadang si prajurit raksasa dengan tanaman berduri mematikan. Namun semua tebasan Somber tak berarti apa-apa ya, sebab si raksasa mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh itu. Para prajurit lain pun segera bergabung mengalihkan perhatian Somber agar si raksasa ini bisa terus melangkah menuju Im Sama tanpa gangguan sama sekali. Namun tidak semua pihak mendukung aksi tersebut ya, karena dari kejauhan Reply menilai bahwa menghadapi Im Sama secara langsung adalah keputusan gegabah. Menurutnya sehebat apapun si raksasa, kekuatan Im Sama jauh berada di atas level mereka semuanya. Nah, di sini di sisi lain dunia, lautan yang luas menjadi medan baru. Di sanalah Fujitora tengah menghadapi organisasi-organisasi bawah tanah yang telah bersekutu dengan Cross Guild. Dia datang ingin ngebantu Ryokugyu di Haribari, tapi langkahnya itu dihalangi sayangnya. Meski banyak musuh datang, Fujitora tetap unggul. Dengan kekuatan gravitasinya, ia menjatuhkan satu persatu musuh. Meskipun menahan diri agar tak merusak kapalnya sendiri, namun satu pemimpin organisasi berhasil lolos dan melancarkan serangan. Fujitora membalasnya dengan teknik mematikan ya, ngebuat sang pemimpin terpental keras ke kapal. Dominasi Fujitora tanpa jelas pula, tapi pertarungan itu tetaplah ngebuang-buang waktu. Ryokugyu masih menunggu bantuan di tempat lain. Nah, di sini pertarungan brutal juga terjadi antara Sang dan Kurohige dan kembali ke Hachinosu. Sang menampilkan teknik baru yang mencengangkan, ngebuat Kurohige terpaksa menggunakan kekuatan gabungan Yami Yami Nomi dan juga Gura Gura Nomi untuk bertahan. Serangan Sang berlanjut secara beruntun nih, hingga sebagian berhasil menembus pertahanan dari Kurohige. Yang mengejutkan lagi, Kurohige tiba-tiba berubah ya. Aura jahatnya meningkat, wajahnya yang biasanya suka tertawa kini berubah dingin dan juga gelap pula. Nah, muncul teori bahwa sisi jahat Kurohige yang lebih dalam kini mengambil alih. Sosok yang mungkin lebih dekat dengan sifat ayahnya, Rock Disebek. Karena itu segalanya kian menarik lagi kan. Di sini di tempat lain pula Yasop menghadapi Kuzan dalam duel sengitnya. Yasop ditemani Bong Pun Situ dan juga monyetnya Monster. Mereka menghadang serangan es berlapis haki dari Kuzan. Serangan-serangan jarak jauh saling bertabrakan, tapi Kuzan mencoba mendekat nih, mengetahui kelemahan Yasop dalam pertarungan jarak dekatnya. Untungnya ya nakama, rekan-rekan Yasop mampu menjaga jarak pertarungan, ngebantunya tetap dalam posisi amannya lagi. Nah, tak jauh dari konflik itu, armada besar bajak laut topi jerami juga punya masalah sendiri. Setelah mengalahkan CP0 dalam sebuah pertempuran tak terduga, para aliansnya itu mereka memutuskan berkumpul di sebuah pulau untuk mengadakan rapat. Namun beberapa komandan tak bisa hadir. Leo tengah berada di kerajaan Reisa, Hajrudin sibuk di Elbao, dan nasib Bartolomeo masih belum jelas setelah diserang kelompok dari Akagami. Nah, Sai Ideo, Orlombo dan Cavendish pun akhirnya tiba di pulau tujuan ya. Memang ada banyak pertanyaan yang menggantung di sana. Sebenarnya apa yang akan dibahas dalam rapat ini nanti? Apakah ini awal dari sesuatu yang besar bagi armada besar topi jerami? Dari satu tempat ke tempat lain, dunia One Piece terus saja bergolak ya nakama. Masing-masing pihak menghadapi lawan tangguh, mengungkapkan kekuatan baru dan memperlihatkan sisi kelam yang selama ini tersembunyi. Pertarungan belum akan berakhir dan teka-teki besar tentang Im Sama, Cross Guild serta kepribadian sejati Kurohige masih menanti untuk diungkapkan sepenuhnya lebih lanjut lagi. Segalanya benar-benar menarik kan nakama. Itulah tadi bagaimana penjelasan perang One Piece yang sudah dimulai di berbagai titik konflik besarnya. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah ya, dan kita akan usahakan respon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy Sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.